Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilfaruk Akbar dari kelas C, NIM berakhiran 051. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah PIB. Nah, yang pertama yaitu pengertian pertanian. Pengertian pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Yang nomor dua yaitu sektor yang ada di daerah saya, tanaman pangan yaitu padi, perkebunan, jagung, peternakan, sapi, kambing, dan ayam. Hortikultura yaitu tomat dan cabai. Sejarah pertanian di Indonesia. Pertanian muncul ketika masyarakat didorong harus untuk menjaga ketersediaan pangan sehingga dapat bertahan hidup untuk diri sendiri dan juga keluarga. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan peradaban pertanian mempunyai pengembangan alat-alat pendukung dan beragam teknologi pertanian dari yang sangat sederhana hingga modern. Dari pengembangan tersebut menjadikan peningkatan kualitas produk pertanian. Yang nomor 4 yaitu tantangan yang dihadapi sektor pertanian yang ada di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Gresik, yaitu yang pertama modal, lahan pertanian, tenaga kerja, ketersediaan pupuk, banjir, dan cuaca yang tidak menentu. Nomor 5 yaitu apa yang dimaksud input atau faktor produksi pertanian, dan jelaskan input atau faktor produksi. Nah, faktor produksi pertanian adalah serangkaian proses produksi untuk terciptanya suatu barang atau jasa. Faktor produksi pertanian yaitu yang pertama lahan. Lahan adalah sebidang tanah untuk digunakan untuk melakukan proses produksi padi. Yang kedua yaitu modal. Modal dapat berupa uang atau benda-benda yang dapat digunakan untuk menunjang proses produksi. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen yaitu kemampuan dalam melakukan pengelolaan usaha tani. Soal yang nomor 6 yaitu apa yang dimaksud pasca panen dan pemasaran produk pertanian, lalu bagaimana proses pasca panen dan saluran pemasaran. Pasca panen adalah tahapan produksi tanaman segera setelah panen yang di dalamnya meliputi pendinginan, pembersihan, pemilahan, dan pengemasan. Pemasaran produk pertanian adalah suatu bentuk pemasaran yang mencakup semua barang dan jasa yang berhubungan dengan bidang pertanian. Pasca panen padi di daerah saya biasanya petani melakukan berbagai kegiatan, di antaranya yaitu melakukan pemanenan, perontokan, pembersihan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemberasan. Saluran pemasaran yang diterapkan yaitu saluran pertama menjual padi kepada tengkulak pedagang besar Bulog. Saluran kedua yaitu menjual ke lembaga-lembaga pemasaran. Bisa juga langsung menjual ke konsumen. Yang pertanyaan nomor 7 adalah apa yang disebut dengan kelembagaan pertanian, lalu kelembagaan pertanian apa saja yang ada di daerah Anda. Jelaskan peran dan fungsinya. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang struktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan yang ada di daerah saya yaitu BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Fungsi dan peran BPP yaitu menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan dan menyediakan atau menyebarkan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. BUMP yaitu Badan Usaha Milik Petani. Fungsi dan peran BUMP ialah memperbaiki mutu budidaya dan pengelolaan usaha tani.
untuk mewujudkan peningkatan produktivitas nilai tambah produk dan perbaikan pendapatan usaha tani. Sebagai generasi muda atau milenial, apa yang akan Anda lakukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia? Yang akan saya lakukan adalah mengembangkan teknologi pertanian, meningkatkan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Sekian jawaban ujian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.